setiap orang itu kan beda-beda. Nah, setiap kita punya keunikan sendiri-sendiri, dan karena rumah tangga itu harus sakinah mawaddah warohmah, maka kita harus memastikan orang yang kita ajak nikah atau orang yang menikahi kita itu benar-benar satu frekuensi dengan kita meskipun dengan karakter yang berbeda. Kan sefrekuensi itu kan berbeda dengan samanya karakter gitu kan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ketemu saya dengan istri. Udah kenal yang di samping saya belum? Kita nggak pernah satu forum, apalagi satu video begini ya Mi? Udah pernah ya? Di program parenting Cali Fakit ya. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu. Saya diminta untuk sharing ini, untuk ngobrol dengan istri seputar dari awal dulu ketika ketemu gimana, kemudian kita menjalani keluarga gimana. Nah, semoga dari obrolan kita nanti ada banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran ya. Banyak yang bisa kita ambil jadi nasihat sehingga kemudian bisa menjadi lebih baik. Gitu. Cerita awal kenapa ketemu menikah. Nah, ini kayaknya perlu dari dua sisi. Mungkin sisi aku dan sisi Umi mungkin ada bedanya ya Mi. Ya, pertama kalau saya dulu memang punya target menikah di usia 25 tahun. Ya, terinspirasi dengan Rasul nikahnya umur 25 tahun. Cuma sampai 25 tahun lewat saya belum menikah. Nah, terus memang waktu itu memang secara kondisi saya merasa kayaknya belum sekarang deh menikah. Cuma saya sering banget setiap tahun itu ada akhwat yang ngajak ta'aruf nih. Aku kan penggemarnya banyak. Jadi banyak ngajak ta'aruf, kadang-kadang juga ngasih masukan macam-macam, karena sering banyak yang nanya, sering ada yang menanyakan, akhirnya ya udahlah. Daripada diributin terus, akhirnya kemudian saya putuskan untuk menikah pada waktu itu. Dan memang sudah sesuai dengan target usianya, kemudian sudah terlewat. Dan ketika kemudian saya memutuskan untuk menikah, datanglah kakak kelas saya pada waktu itu karena masih kuliah ya. Kakak kelas datang ke saya menawarkan ini ada seorang akhwat yang sudah siap menikah. Datangnya kayaknya 2 kali pada waktu itu. Yang pertama ketika menawarkan awal, saya mengatakan ini kayaknya saya belum siap untuk menikah. Betul nggak ya? Iya. Kemudian yang kedua ketika saya memutuskan untuk menikah, akhirnya ya udah kita mulai prosesnya ya. Jadi tukar CV, kemudian akhirnya ketika sudah merasa mantap, kemudian kita ketemu untuk ta'aruf lebih dalam lagi dan seterusnya, sampai kemudian saya istikharah mantap untuk nikah dengan akhwat ini. Iya. Tapi kayaknya lebih unik Umi deh kalau cerita tentang itu. Iya. Awal mulai, jadi sebetulnya kita itu kan satu kampus ya. Jadi begini ya ceritanya, dulu itu saya mahasiswa baru. Kemudian saya kakak kelas. Jadi kakak kelas, tapi beliau ini gitu ya, itu jarang di kampus. Bahkan saya di 2 tahun pertama itu nggak ketemu. Nah, tapi uniknya kampus kita itu adalah ikhwan dan akhwat itu dipisah, ya kan? Pada waktu itu ikhwan dan akhwat itu dipisah, kemudian interaksinya terjaga. Terus pacaran itu dilarang, bahkan itu menjadi bagian dari SP. Jadi kalau di kampus ketahuan untuk melakukan aktivitas pacaran itu kan SP ya dulu tuh. Nah, tapi kita waktu itu dikondisikan dari awal kuliah, kita itu dikondisikan untuk memahami Islam. Jadi benar-benar cara pakaian, kemudian apa yang
pelajari di kampus, apa yang dipelajari di luar kampus itu benar-benar penuh dengan sakofah Islam. Jadi kampus kami itu pada waktu itu tuh benar-benar kampus yang hampir sama dengan pesantren gitu ya. Jadi ketika saya kuliah di situ itu belajar kitab-kitab bahasa Arab itu menjadi bagian dari kegiatan di kampus. Jadi banyak hal yang saya pelajari di kampus pada waktu itu. Nah, kemudian di tahun kedua saya kuliah gitu ya, saya pun juga merasakan hal yang sama. Artinya banyak orang yang kemudian memberikan kode gitu ya, memberikan kode untuk menikahi saya. Nah, pada waktu itu begitu. Oh, baru cerita sekarang. Nah, tapi berbeda. Jadi saya itu bukan wanita yang terfokuskan pada sesuatu yang apa adanya gitu. Jadi saya punya target. Saya punya sesuatu karena saya itu adalah makmum. Jadi karena makmum kan kita punya suami itu kan kita berarti mengikuti apa yang kemudian dibawa oleh suami. Artinya kita mengikuti aturan main itu kan memang syarat Islam begitu. Karena saya sudah ngaji di 2 tahun itu. Berarti pada waktu itu saya punya pemahaman laki-laki itu dia harus punya sesuatu yang dapat memimpin keluarga. Jadi bukan sekedar cinta, bukan sekedar harta, tapi bagaimana kemudian dia itu bisa memimpin saya. Karena saya posisinya makmum, gitu kan. Nah, setelah di tahun kedua itu ada prosesi karena saya organisatoris, jadi dari kecil udah biasa dengan aktivitas organisasi. Jadi dari kecil itu sudah ada pramuka, kemudian SMP ada pramuka, ada paskibra, kemudian SMA itu saya PMR, Rohis, OSIS, sudah menjadi bagian dari hidup. Makanya kemudian itu membentuk pola pikir saya bahwa ketika saya dipimpin oleh seseorang, maka saya bertanggung jawab terhadap pilihan saya tadi, ya kan? Harus cari laki-laki yang cukup membuat saya bisa percaya dia bisa pimpin saya. Nah, akhirnya kita ketemu di LKMM, ya kan? Nah, jadi liriknya apa LKMM? Jadi LKMM itu apa sih? Latihan kepemimpinan mahasiswa Muslim. Nah, jadi itu kayak sebuah training untuk menyiapkan mahasiswa yang nanti akan jadi pengurusnya mahasiswa. Pengurusnya mahasiswa. Dan jadi, waktu itu diseleksi. Iya, diseleksi. Hanya 40 orang dan saya masuk di situ karena memang secara latar belakang organisasi itu adalah bagian dari hidup saya. Nah, gitu kan. Nah, itu cocok banget dengan saya juga begitu. Beliau itu pada waktu itu menjadi trainernya. Jadi beliau trainer, kemudian biasalah ya, trainer itu kan banyak sekali pencitraannya sebetulnya ya. Trainernya, terus saya catetin semuanya ya. Ketika beliau itu menyampaikan, mencatat atau menggambar orangnya. Mencatat visi misi besar beliau gitu kan. Beliau sampaikan visi misi besar, kemudian target hidup. Wah, ini cocok nih, kata saya begitu ya pada waktu itu. Terus sudah berjalannya waktu, karena memang beliau tuh up and down gitu ya di kampus, kadang ada kadang nggak ada gitu ya. Itu membuat insting saya tuh harus mencari lebih dalam, bener nggak sih visi misi di LKMM itu real gitu ya. Nah, karena pada zaman itu tuh sosial media nggak ada. Iya, nggak ada sosial media itu nggak ada. Jadi kita harus buat sebuah tim, ya. Karena saya itu kan memang orang organisatoris ya. Jadi saya bisa menyampaikan ke orang-orang, terutama teman-teman saya tuh untuk menjadi spionase. Jadi saya punya target nih. Oh, ini. Ada timnya. Saya juga baru tahu ini nih. Jadi saya untung yuk ngaji itu bikin acara ini, kalau enggak dicetak itu. Saya cek apa kebiasaannya dan sebagainya, real gitu ya, karena saya butuh data. Setelah butuh data, akhirnya ketika banyak orang yang juga menyatakan pengen menikah dengan saya gitu ya, saya harus pilih
yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Artinya dia bisa memimpin saya bukan hanya sekedar setor badan. Jadi dia harus punya visi misi dalam sebuah rumah tangga, karena rumah tangga itu bagi saya adalah dalam waktu itu ya, pada waktu itu ya, itu adalah penjara bagi wanita. Jadi wanita itu memang benar-benar dalam kendali sebuah rumah tangga. Meskipun itu nanti setelah saya ngaji lebih dalam, pemahaman itu bergeser. Jadi saya harus memastikan ketika saya itu di rumahnya seorang laki-laki, maka laki-laki itu harus bisa memimpin saya dan dia bisa mengendalikan segala sesuatu yang ada di rumah. Kalau tidak, karena saya itu kan anak pertama, kendali itu di saya. Jadi setiap apapun yang terjadi saya mengendalikan diri saya bisa mengendalikan orang lain. Nah, takutnya ketika saya punya suami yang nggak punya bargaining position seperti itu, terbalik, saya yang mengendalikan suami saya. Nah, itu tidak mau saya begitu, karena memang dalam syariat Islam tidak begitu. Jadi saya ibaratnya begini, saya harus punya suami yang punya power mengimbangi yang selama ini saya lakukan sebagai perempuan yang lebih kepada perempuan yang mandiri, kemudian perempuan yang punya visi misi, perempuan yang aku punya mimpi-mimpi. Nah, akhirnya pada waktu itu saking banyaknya laki-laki, sama berarti kita ya. Iya deh. Sama ya. Nah, akhirnya saya berpikir, ya udahlah, daripada saya dipilih, resikonya itu lebih bisa saya pertanggungjawaban ketika saya memilih, ya enggak? Daripada dipilih, lebih baik kita memilih, karena ketika kita memilih, pertanggungjawaban itu ada di kita. Jadi ketika kita memilih sesuatu, apapun yang terjadi, itu pilihan kita. Kalau tidak memilih tapi menjawab iya atau tidak, juga jawabannya dipertanggungjawabkan. Nah, ini beda karakternya saya tuh nggak seperti begitu gitu ya. Tapi ini ada positifnya dan negatifnya ya, karena memang sisi feminim itu juga harus ada dalam setiap perempuan. Tapi Khadijah itu juga mengungkapkan kan. Dan Khadijah juga punya spionase, jadi sebetulnya ada masalah ya kan. Dan saya baru tahu itu pakai spionase. Nah, tapi saya juga mengamati, ya maksudnya saya tahu calon istri saya dulu itu. Iya, ini bukan yang lain. Ini. Itu di kampus kayak apa. Jadi saya tahu banget kayak apa orangnya itu ketika waktu itu ada agenda pemilihan ketua mahasiswa, betul ya? Iya. Nah, di situ kemudian saya tahu tentang istri saya itu karakternya kayak apa gitu. Jadi ketika dia bicara di forum, dulu itu jadi tim sukses saya. Padahal saya nggak tahu orangnya ini siapa. Tapi saya tahu bagaimana dia ngendaliin forum, dia interaksi di forum. Karakternya dan punya spionase. Ini yang kemudian jadi salah satu data saya juga ketika dulu mempertimbangkan pasangan. Nah, itu ya, jadi itu saya pada waktu itu. Kemudian saya punya guru ngaji dan itu kakak kelas. Lalu saya sampaikan kepada beliau gitu, teh ini daripada saya pusing-pusing banyak proposal, boleh nggak kalau saya milih gitu kan? Oh ya boleh saja, siapa yang kamu inginkan? Pada waktu kan gitu. Aku mau ini, kata saya gitu. Aku mau berproses dengan Ikhwan ini. Kenapa? Oh, saya ceritakan tuh latar belakangnya setelah data saya kumpulkan gitu ya. Oke, kita pertemukan. Nah, pada waktu itu beliau, yang meragukan tuh malah beliau. Jadi beliau itu meragukan, ini masih kecil, karena pada waktu itu ketika saya menyampaikan mau menikah tuh usia saya tuh 19 tahun. Nah, tapi kita menikah aku 20 tahun kan. Yeah. Nah, jadi usia 19 tahun, di usia 19 tahun itu di mana orang-orang belum terpikir untuk menikah. 20 atau 19? 19, kita menikah 20 tahun. Kita menikah aku 20 tahun. 20 atau 21? 21 punya anak. Nah, jadi pada waktu itu di usia segitu itu diragukan, tapi kemudian guru saya tadi itu menyampaikan, ya udahlah kita coba aja. Saya menyampaikan begini, Ustazah, ini saya sampaikan saya mau berproses dengan Ikhwan ini. Kalaupun ditolak juga nggak apa-apa, karena kan
saya tipe orangnya tidak baperan. Jadi ya udah, ya itu lebih baik. Artinya apa? Saya nggak memendam sesuatu yang nggak jelas. Saya pengen jelas, kalau diterima is okay, kalau nggak diterima ya is okay aja. Kan banyak laki-laki lain gitulah. Yang benar. Nah jadi saya berpikir logis aja. Udahlah, daripada saya pusing-pusing juga gitu ya. Kuliah nggak nyaman juga kalau banyak yang ngajak ta'aruf, karena memang pola di kampus begitu. Pola di kampus kalau sudah suka ya ta'aruf, tidak seperti kampus pada umumnya kan ya. Jadi dipisah. Jadi intinya begitulah ya. Jadi mengkondisikan kita untuk menikah itu lebih baik gitu daripada pacaran. Nah sudah ketemu, awalnya tetehnya bilang emang sama saya, kayaknya Iwannya belum siap nikah ya. Oke ya udah, nggak apa-apa, yang penting saya. Nah itu memang dulu jawaban pertama itu, saya belum merencanakan untuk menikah. Kata saya tidak menjawab iya dan tidak menjawab tidak, tapi saya mengatakan belum siap. Nah terus kata saya ke guru saya, oh ya udahlah, nggak masalah gitu. Kan kalau misalnya ini nggak menerima, berarti kan kita punya standar, ya Ya kalau nggak diterima di sini, ya pasti akan ada laki-laki dengan standar kita, kayak gitu. Intinya standar dalam pernikahan itu setiap orang itu kan beda-beda. Nah setiap kita punya keunikan sendiri-sendiri, dan karena rumah tangga itu harus sakinah mawaddah warohmah, maka kita harus memastikan orang yang kita ajak nikah atau orang yang menikahi kita itu benar-benar satu frekuensi dengan kita, meskipun dengan karakter yang berbeda. Kan sefrekuensi itu kan berbeda dengan samanya karakter gitu kan. Yeah. Gitu. Jadi nah itu yang pertama. Ya saya santai aja. Itu baru pertama ya? Oh itu saya baru pertama. Katanya tadi aku yang suruh banyak ngomong. Itulah wanita ya. Nah terus habis itu ya udah agak beberapa lama kemudian guru saya itu tanya lagi gitu, Ki kan manggil saya Suki gitu, Suki katanya Iwannya mau nyoba. Nah kan yang kedua, iya kan, yeah. Ki katanya Iwannya mau nyoba. Oke, kata saya gitu. Oke, kita coba. Pada waktu itu yaudah ini aja, kita ketemu kan ya, karena kan CV sudah terkirim pada waktu itu. Yaudah kita ketemu aja, dan kita ketemu di masjid itu loh. Masjid kenangan itu. Nah yang Umi dia. Iya kan kita harus menjaga muruah kan ya. Nah setelah itu kita proses ya, lanjut khitbah. Kemudian tadi saya ceritakan latar belakang hidup saya kepada beliau, bahwa saya itu orang desa, kemudian kehidupan saya itu adalah pengembala, dan latar belakang itu saya sampaikan ke beliau. Jadi bahkan beliau dulu juga nggak terlalu percaya dengan apa yang saya ceritakan, ya kan? Nggak percaya karena kok masih ada perempuan yang begitu gitu kan. Yeah. Dengan aktivitas seperti itu. Jadi, tapi itu menarik dan itu unik. Saya tahu dengan latar belakang seperti itu kan membentuk karakter. Jadi istri saya itu dulu hidup dari kecil di gunung gitu, di pelosok. Di perkebunan sawit, perkebunan karet. Dulu belum ada perkebunan sawit. Adanya dulu, karet ya. Dulu karet, terus hutan. Kerjanya apa? Menggembala sapi, nyari rumput. Gitu. Gitu. Jadi benar-benar saya tuh anak alam kayak gitu, udah saya ceritakan. Tapi justru latar belakang yang seperti itu yang membuat salah satu menariknya di situ. Gitu ya. Karena peristiwa dalam hidup itu kan membentuk karakter gitu loh. Membentuk karakter. Kemudian terkait dengan visi ayah menikah itu kan memang sangat terkait dengan aktivitas utama kita dalam hidup kan untuk dakwah. Maka orang yang nanti akan mendampingi dalam hidup ya memang dia cocok di dunia dakwah. Salah satunya memang karakter yang dibentuk dengan kondisi semacam itu akan lebih mudah beradaptasi dengan dunia dakwah yang kadang-kadang tantangannya luar biasa dalam perjalanan keluarga gitu. Nah itu perjalanan ya nggak terlalu istimewa sebetulnya, ya mengalir begitu saja. Cuma memang akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan ke pernikahan kan, melanjutkan pernikahan. Namun
kemudian sesuatu yang unik ya yang saya dapatkan dari pernyataan bapak, jadi bapak saya terutama. Ketika beliau melamar saya, kan ini saya meminta dilamar. Nah karena beliau itu juga sudah cocok dengan saya, maka yang mengatakan khitbah itu beliau. Saya cuma minta tolong saya dilamar, terus kemudian dia melamar saya kan. Nah, ini retoris ya. Retoris. Nah kemudian saya menyampaikan kepada bapak saya, Pak, ini ada laki-laki yang mau menikahi saya dengan karakter seperti ini. Bapak saya itu, saya pikir saya akan menemui sebuah perjuangan gitu, perjuangan, karena setiap bapak itu pasti akan berpikir ya kuliahnya selesaikan dulu, kerja dulu, bapak sudah capek-capek biayain gitu, tapi kamu ternyata malah pengen menikah. Nah itu tidak saya dapatkan pada waktu itu, karena berbanding terbalik dengan apa yang saya bayangkan. Bapak itu malah bilang, wah yo kebeneran, itu bahasa Jawa ya, jadi intinya gini, ya kebetulan kata bapak saya, langsung saja menikah itu akan membuat bapak lebih tenang pada waktu itu gitu. Karena anak perempuan jauh dari rumah kan? Saya anak perempuan satu-satunya, jadi saya anak pertama perempuan, punya adik 2 laki-laki. Nah berarti kan sehingga teman-teman bisa mengerti kenapa saya punya karakter seperti itu, punya karakter yang tadi ya memutuskan itu, karena memang dari sisi nomor pertama itu pasti dia menjadi tumpuan, apalagi adik-adik saya 2 laki-laki. Jadi benar-benar karakternya itu harus kuat, itu memang dari kecil saya dibiasakan begitu. Nah setelah itu khitbah kan, nah ini yang lucu, karena kan beliau itu kan priayi ya. Beliau ini priayi. Jadi beliau ini kan memang dari sisi nasab ada kaitannya dengan keraton. Nah dan beliau hidup di Jogja. Kemudian beliau melamar saya yang rumahnya itu di bawah gunung, dan kalau harus ke rumah saya itu kan naik apa ya, off-road ya, kayak mobil. Jadi pada waktu itu kan pas musim hujan. Musim hujan. Di Sumatera, saya Sumatera, beliau Jogja, saya Sumatera. Nah di Sumatera itu untuk ke rumah saya itu kan berapa sih dari kota itu ya? Dari kota sampai ke 4 jam. Kampung itu 4 atau 5 jam sampai ke kampung saya. Nah di kampung saya pada waktu itu jalannya itu bukan aspal tapi jalan tanah. Jadi kalau hujan bisa dipastikan tidak ada mobil biasa ya, maksudnya mobil umumnya itu masuk ke sana. Jadi harus mobil off-road atau mobil kampas kita menyebutkannya. Jadi yang pakai rantai-rantai itu. Nah pada waktu itulah itu ya, saya tuh sedikit ragu karena ini rumahku seperti ini, apakah benar calon suami saya tuh mau datang ke rumah saya yang kondisinya seperti itu. Dan Masya Allah ternyata beliau datang. Gimana udah terlanjur? Datang dengan shock kultur yang mungkin kalau shock kultur itu diterima oleh bapak ya, bapak mertua. Jadi bapak mertua itu yang shock kulturnya itu kentara banget karena beliau orang Jogja. Nah pas sampai di rumah saya terbiasa dengan sayur cabai ya, sayur lombok gitu, sayur kan Sumatera tuh ya. Sumatera itu kan ya mungkin di Bengkulu itu yang namanya tempoyak itu hal yang biasa ya, ikan kemudian cabai gitu ya. Nah itu kan tempoyak itu nggak ada di Jogja ya kan ya. Terus jadi orang tua beliau itu juga malah orang tua beliau yang sok kultur, kalau beliau sendiri nggak, karena emang organisatoris itu kan menyesuaikan alam ya. Ya aku ya nahan-nahan. Enggak, maksudnya kalau dengan bapak mertua, jadi saya itu ketemu bapak mertua dengan karakter beliau yang begitu. Saya tuh merasa cocok banget nih. Karena apa? Beliau itu kan karakternya di lingkungan adalah orang yang peduli dengan lingkungan. Peduli di sini bukan sekedar membantu lingkungan ya, tapi dia peduli dengan bagaimana dakwah di lingkungan itu. Sehingga ketika ketemu yang beliau obrolin apa? Yang beliau obrolin urusan dakwah. Kemudian beliau juga asli keturunan Jawa. Jadi secara adab
Aku mudah untuk menyesuaikan dengan beliau. Cara ngomong orang Jawa yang sopan kayak apa memang sudah belajar waktu kecil pada waktu itu. Kemudian bapak saya itu nyampe ke rumahnya calon istri saya itu juga ngobrol dengan besan itu sudah seperti teman lama. Cocok banget ya teman lama. Karena sebenarnya kulturnya sama. Yang beda cuma makanan aja. Karena bapak saya itu sama sekali nggak mau makan pedas walaupun hanya sedikit. Ketika nyampe sana pertama kali ada acara apa suguhannya adalah sayur cabai coba. Jadi sayur isinya cabai diiris-iris. Ada tempenya. Maka ketika hidangan itu keluar, yang pertama kali saya lihat adalah wajah bapak saya. Tapi karena bapak saya sudah biasa acting, saya tahu banget kelihatan tenang. Pas makan juga saya amati, jangan-jangan terjadi sesuatu. Oh ternyata biasa aja. Dan saya lihat setelah itu juga nggak berefek. Padahal biasanya kalau makan pedas efek di perut beliau luar biasa. Tapi pada waktu itu nyaman-nyaman. Nggak apa-apa pak, nggak apa-apa, tenang. Ada satu hal yang unik dan tidak umum pada waktu itu adalah biasanya orang yang lamaran itu kan mereka kemudian tukar cincin, kemudian di satu rumah gitu ya, jadi di rumah kita. Nah tapi beda dari kita karena kita itu latar belakangnya sudah kita sama-sama ngaji. Jadi pada waktu itu suami saya itu tidak nginep di rumah saya. Jadi kan ini ada rumah saya, terus ada rumah Pak D saya yang kira-kira nginep di rumah Pak D. Nginep di rumah Pak D saya itu berapa kilo? Sekilo ya? Ada sekilo ya, ada sekilo dari rumah saya. Nah itu yang pada waktu itu menjadi pertanyaan banyak orang gitu. Kan sudah khidbah, sudah lamaran gitu ya. Kenapa harus pisah rumah kayak gitu ya? Maksudnya tidak nginep di rumah saya padahal jauh-jauh gitu ya. Tapi alhamdulillah karena tadi latar belakang kedua orang tua kita itu adalah orang tua yang memahami agama, walaupun memahami agama ya sebatas ilmu yang didapatkan beliau dulu gitu ya, nggak seperti sekarang. Alhamdulillah hal itu tuh bukan pertentangan yang ini ya, pertentangan yang urgent gitu. Jadi ya udah khidbah berarti nginep di rumah Pak D saya dan bapak mertua. Jadi bapaknya suami saya juga oke karena kita memang belum resmi menikah. Dan gitu. bapak saya juga suka begitu. Kalau belum ada hubungan pernikahan nggak boleh juga nginep di tempat calon istri. Jadi banyak kesamaan meskipun kita juga banyak perbedaan. Kesamaan kami adalah kami sama-sama anak pertama. Nah itu memang yang terkadang menjadi kendala ya, bukan kendala ketika kita memutuskan sesuatu, itu saja sih. Jadi kalau kita punya sesuatu yang harus kita putuskan, sebagian banyak itu kan kendali itu kan di suami ya, misal begini. Nah karena kita sama-sama anak pertama, nah terkadang kita tuh pengen saling pendapat aku loh yang harus diterima. Nah itu mungkin nanti kita bisa bahas ya gimana kita kemudian menyatukan sama-sama anak pertama dengan karakter leader, kita sama-sama leader kayak gitu. Nah itu yang kemudian harus kita banyak belajar. Dan saya tahu istri saya itu kayak apa. Jadi ketika udah punya pendapat, punya keinginan, itu mah agak susah untuk dibelokkan. Nah itu tantangan buat seorang qawam. Cuma begini, di sisi lain istri saya kan paham bahwa mentaati suami itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Seperti apapun kemudian diskusinya di ujungnya istri saya tetap mengatakan iya dengan keputusan yang saya putuskan, dan orang itu mengatakan iya atas pendapat sendiri dengan mengatakan iya karena ini adalah sebuah keputusan kan kelihatan kan. Cuma saya bisa mendapati bahwa ketaatan itu kemudian lebih dipilih ya daripada kemudian pendapat yang dia inginkan gitu loh. Itu yang penting untuk kita simpulkan. Nah. Dan itu tantangan besar bagi saya. Jadi tantangan besar bagi saya adalah ketika saya harus mengatakan iya, tetapi saya nggak sependapat. Itu tantangan. Tapi karena tadi hukum syariat begitu ya,
Contoh begini teman-teman, ketika suami saya bilang begini, boleh nggak saya menikah lagi gitu ya? Ya saya sampaikan, ya boleh-boleh aja, karena kamu akan menikahi perempuan dunia gitu kan. Tapi jangan halangi saya untuk menikahi laki-laki akhirat ketika saya di surga. Nah itu membuat dia udah nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Karena bagi saya ya udahlah, kalau dia mau nikah lagi dengan wanita dunia is oke lah bagi saya, kan rendah. Tapi ketika saya di surga, saya nggak mau lagi sama dia. Nah jadi ada candaan-candaan begitu gitu dalam kehidupan kami, karena tadi ya sesuatu yang kadang itu kan dulu ayah nggak nanya boleh nikah atau enggak, Umi udah ngomong dulu boleh nikah. Iya, karena saya punya harapan ketika saya di surga saya ganti casing. Gitu ya. Ini bercanda ya, bercanda. Jadi memang kadang kita bercandanya itu sedikit ekstrim ya. Dan kita jarang sekali ada baper, karena memang ya sama-sama tadi ya, kita sudah biasa kalau bercanda itu, kalau bercandanya hanya hanya canda-canda biasa kayak gitu tuh kurang nendang. Kita harus bercandanya itu harus yang bisa mikir kayak gitu. Sama yang aku ingat Mi, kita itu H-1 menikah. Jadi besok pagi mau menikah. Ternyata malam hari itu masih diskusi panjang dan cukup agak otot-ototan waktu itu dengan siapa? Dengan panitia pernikahannya. Jadi bapak udah oke dengan rencana kita. Karena lobby ke orang tua kan udah panjang bahwa nanti walimahnya harus Islami, terpisah laki-laki dengan perempuan. Tapi ternyata bapak itu mengatakan iya oke ya. Menjelang hari H-1 itu justru yang keberatan adalah panitia. Jadi warga sekitar yang kemudian keberatan dengan konsep walimahnya dipisah laki-laki dengan perempuan. Maka malam itu saya diskusi panjang itu dengan warga, dengan panitia, yang sampai ujung argumentasi pamungkas itu saya keluarkan. Saya bilang nggak apa-apa kok Pak, kita besok nggak jadi menikah. Yang penting kita tidak melanggar aturan syariat. Coba. Itu jawaban yang tidak pernah diduga oleh warga. Jadi orang tua udah setuju dengan kita karena orang tua juga paham bagaimana aturan Islam. Kemudian warga yang waktu itu menolak. Tapi luar biasa karena mertua saya cukup dihormati di sana dan tokoh. Beliau juga mengeluarkan kata-kata pamungkas gitu loh. Saya jamin ini adalah hajatan saya, ini adalah acara saya. Gak mungkin orang-orang itu meninggalkan saya. Dan kita kan ini sedang mengadakan acara untuk 2 orang ini. Maksudnya kemudian keinginan 2 orang ini gak dipenuhi, bahkan kemudian gak jadi menikah. Akhirnya kemudian itu disetujui. Jadi, itu yang kita pegang dari awal. Jadi jangan sampai ada proses pernikahan kita dari awal sampai kemudian berumah tangga itu yang melanggar syariat. Kita pegang teguh itu sehingga ini nanti yang akan berefek kepada ketika sudah berkeluarga gitu. Nah sebetulnya panitia itu cuma bagian dari kebudayaan aja sih. Jadi ada sebuah kebudayaan yang sudah biasa dilakukan di situ kayak gitu, yang kemudian itu hanya kebudayaan atau kebiasaan yang di masyarakat itu yang untuk pemudanya aja gitu. Jadi bukan masyarakat pada umumnya sebetulnya. Jadi memang masih ada budaya-budaya yang melanggar syariat, misalnya contohnya ini lagu-lagu begitu loh, lagu-lagu yang dangdut dan lain sebagainya, yang pada saat itu kita sudah sepakat kita pakai nasyid gitu ya, bahkan kita sudah copy. Karena pada waktu itu nggak seperti sekarang ya, banyak fasilitas ngopi data. Tapi pada waktu itu ya kita benar-benar flash disk gitu ya, pakai flash disk, bahkan flash disk memang udah ada waktu itu. Sudah ada. Tapi kan dulu pakai CD yang disket itu disket itu ketika kita ngerjain tugas. Kalau nyebut disket itu yang nonton nggak pada tahu. Jadi teman-teman, disket itu sebuah kotak kecil. Jadi kalau kita dulu itu zaman kuliah tuh nggak ada komputer milik pribadi. Kalaupun ada komputer milik pribadi itu orang yang sudah dalam kategori sultan ya, dalam kategori kaya. Nah sedangkan mahasiswa biasa pada umumnya itu ke warnet ya. Itu Umi punya komputer loh. Iya pada Sultan waktu. Karena kebutuhan pada waktu itu.
Nah, akhirnya bapak mengusahakan itu. Jadi kita ke warnet, kemudian ngetik gitu ya, pakai disket. Nah, jadi kenapa pada waktu itu bapak saya membelikan saya komputer ketika saya akhir-akhir kuliah? Karena seringkali disket itu kan hangus gitu, dan itu membuat saya itu stres. Kenapa stres? Kita sudah nulis banyak banget, ternyata nggak bisa disetorkan, nggak bisa di itu. Nah, akhirnya bapak ya udahlah apa yang dibutuhkan gitu. Waktu itu kemudian bisa dibeliin. Itu pun juga second gitu. Jadi belinya nggak yang baru. Nah, itu latar belakang saya punya komputer karena saking pusingnya saya buat skripsi. Jadi nggak bisa copy paste, nggak bisa Google yang secanggih sekarang, bener-bener cari referensi itu di perpustakaan. Nah itu, jadi itu perjalanan kita ketemu di kampus dengan saya punya visi misi, beliau juga punya visi misi. Saya juga nggak tahu kenapa beliau juga kemudian menerima lamaran saya. Itu kenapa sih dulu menerima lamaran saya? Ya itu tadi saya sampaikan bahwa karakter saya itu cocok gitu ya. Visi saya itu dakwah. Kemudian saya lihat CV-nya, kemudian saya lihat bagaimana rencana hidup ke depan. Gitu. Karena memang saya lengkap ketika menyampaikan sesuatu. Jadi saya mencari orang itu yang kompatibel dengan visi yang mau saya jalankan di keluarga. Dan visi saya cocok ya dengan visi. Cuma ada yang unik ini, mau saya tanyakan ini. Beneran dulu sebelum ketemu ayah, sebelum ketemu di kampus atau mungkin sebelum ta'aruf lah, sudah mimpi ketemu? Nah itu ceritanya panjang ya. Jadi ceritanya saya itu. Jangan panjang-panjang. Tapi panjang nggak apa-apa. Saya punya visi misi, saya punya ya tadi banyak yang kemudian ngasih pengen nikah lah segala macam gitu. Saya pusing, saya sampaikan ya Allah, saya pokoknya maunya suami yang bisa menjadi pemimpin saya. Ya tunjukkan ya Allah yang mana. Nah, pada waktu saya mimpi, tapi siluet, jadi maksudnya bentuk tubuh. Jadi kan setiap orang kan punya potongan tubuh ya. Nah terus kata pada waktu itu, bener nggak sih kamu nanti bakalan jadi teman hidupku? Nah dia cuma duduk aja gitu, duduk di sebuah, aku duduk di dekat dia. Udah gitu aja. Kalau mimpi duduk dekat boleh ya? Nggak melanggar syariat. Waktu tidur pena ditarik ya. Nah setelah itu baru tuh ada LKMM. Terus saya ingat-ingat lagi, ini kok siluet badannya, bentuk tubuhnya itu sama seperti yang pernah aku lihat di mimpi itu. Terus, tapi kan pada waktu saya juga katanya bajunya juga biru. Bajunya ya, maksud siluetnya itu ya bentuk tubuh. Tapi teman-teman udah tahu kan level saya itu sudah sampai bisa masuk di mimpi orang. Ini namanya level wali loh, tingkatannya kayak ini. Makomnya itu wali ya. Wali santri. Wali santri. Ya tapi saya nggak terlalu berpikir banyak pada waktu itu. Cuma loh kok ini kok siluetnya sama gitu. Tapi nggak masalah lah. Saya pikir itu hanya bunga tidur aja lah kayak gitu ya. Tapi ternyata tadi dari perjalanan tadi saya punya visi misi dan beliau punya visi misi. Ya akhirnya visi misi kami sama. Jadi benar-benar pernikahan kami itu pada awal mulanya dibangun dari visi misi yang sama, dan visi misi itu sudah kita buat sebelum kita menikah. Jadi sebelum saya menikah saya sudah visi misi, saya buat visi misi, beliau juga. Ya akhirnya kita tukar CV, kita sudah punya visi misi yang sama. Dan itu adalah awal pertama kali saya minta dilamar, dan beliau itu pertama kali melamar perempuan. Iya, saya baru sekali itu melamar dan diterima. Nah, ya diterima kan, saya yang mengajukan. Bagaimana sih? Nah, gitu ya. Ya itu teman-teman berkaitan. Itu pertama kali aku telepon bapak di rumah. Kan dulu di wartel kan, telepon di wartel. Iya, kita warnet itu adalah. Dan bapak nerima telepon itu juga di sana kan, agak harus naik ke gunung-gunung waktu itu. Beliau manggil aku itu bukan nak loh. Tapi? Iya pak gitu. Karena suaranya memang begitu. Dan memang aku buat agak gede suaranya. Kan. Banyak sekali kan yang terjadi gitu di antara kita. Nah gitu ya. Iya, jadi sampai sekarang visi itu yang masih kita pegang, kita genggam, sehingga ketika ada masalah-masalah ketika keluarga ini berjalan,
kita masih ingat dengan visi besar ini, maka masalah-masalah yang ada yang datang tadi itu bukan sesuatu yang menjadi penghalang besar ketika visi ini masih kuat gitu. Jadi intinya memilih sesuatu dengan bertanggung jawab. Iya.